Jangan tiba-tiba apalagi 1 bulan lagi mau lunas, cerai lagi. Karena yang lunas, udah nggak diurusin, langsung aja dia ke developer kan, datang, saya lunasin, mana suratnya? Kabur. Ya tahu-tahu pas datang udah orang lain, suaminya diusir. Pak, ini rumah sudah dijual sama istri bapak, kan film-film kan begitu kan? Wah, akhirnya stres juga tuh. Stres juga tuh akhirnya si suami itu. Ya, nanti kalau terjadi kayak begitu, ya salah, karena yang beli suami. Dan kita garis bawain bahwa suami tidak wajib memberikan rumah, tapi menempatkan di rumah itu wajibnya. Jadi istri itu tidak terlantar di luar rumah. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan dulu. Ya. Kalau misalnya suami istri, terus misalnya suaminya takut pajak progresif, nggak pakai nama istrinya juga, terus pakai nama kakeknya atau nama adiknya, terus tiba-tiba meninggal, itu gimana? Ya, tadi saya bilang harus ada surat pernyataan dari kedua belah pihak, diketahui oleh masing-masing ahli warisnya. Si tante itu punya suami nggak? Nah, jadi saksi. Ya, kita punya istri nggak? Istri kita jadi saksi. Anak-anak kita, anak-anak si tante dengan anak-anak kita tuh jadi saksi. Kalau nggak punya istri, tantenya? Gak punya istri tantenya? Suami kali. belum merit. Ya saudaranya. Saudara dari suami. Saudara dari si tante itu. Pokoknya berhubungan dengan dia lah. Kalau dia mati, keluarga siapa gitu aja. Yang menjadi saksi kalau tuh orang kedua belah pihak cari kesepakatan, salah seorang meninggal yang jadi ahli warisnya siapa? Itu yang kita panggil jadi saksi. Supaya jangan ngaku-ngaku tuh tanahnya. Ya, hati-hati. Ya gitu ya. Jadi pakai pernyataan lah kurang lebih. Dan tidak ada gini. Nanti kalau dijual ada uang kerahiman. Ini nih yang repot. Ya, ada uang kerahimannya tuh. Kan nama gue di sini. Gitu. Ini gue kalau mau jangan bisa nih kan biasa ngaji begitu kan. Nanti dalam perjanjian itu begitu, tidak menuntut apapun. Ya kenapa? Karena uang kerahimannya udah dikasih dari awal. Pada saat dipinjam KTP, terus gimana? Ini gue kasih duitnya sekarang, gitu kan? Pas dia eksekusi harganya tinggi, ngiler juga dia. Ini kalau gue jahat bisa aja nih. Ya gue ambil. Ya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ada perjanjian yang mengikat tadi. Hati-hati itu. Mau tante kayak mau apa kayak itu harus benar-benar dicatat. Ya, silakan. Iya, manusia aja. Sama-sama bekerja nih Pak. Iya. Untuk mencapai sesuatu kita bersinergi nih. Jadi misalnya kayak bersama, cicil mobil bersama. Nanti di akhirnya itu gimana gitu, bahkan agak susah. Gitu. Sekarang gini, kalau nyicil mobil kan ada bulanannya. Ya nyicil mobil berapa tahun? 5 tahun. Berapa bulan? Sekian bulan. Yang dibayar berapa? Patungan. Sebulan 4 juta, sekarang 2 juta. Besok begitu lagi. Maka mobil itu milik bersama. Kalau mau menjual harus izin salah satu. Gak boleh gak boleh sendiri ya, harus ada dua belah pihak harus tahu. Ya, kalau mau pinjem, ya mau menjual juga sama begitu. Dia harus izin, dia pakai kemana harus kasih tahu. Ya, kalau nanti dijual laku bagi dua, ini disebut dengan harta musyarakah. Harta bersama dalam Islam. Kalau kasusnya begitu halal, boleh. Kalau misalnya meninggal juga berarti dibagi dua. Paro dulu. Nggak bisa langsung jadi objek waris, dipisahin dulu supaya murni gitu loh. Ya kalau rumah bisa dibelah kita belah dah, gitu kan? Kan nggak mungkin rumah dibelah, ya kan? Nggak mungkin kan rumah itu dibelah, duren dibelah. Oh dibedah ya, dibedah ganti duit gitu ya. Kalau ada duit aja berapa baru diparuh. Maka dari itu mulai sekarang itulah indahnya pernikahan. Karena saking pengen nyatu gitu, apa-apa berdua. Ya mati doang nggak mau berdua, gitu ya. Kalau sendiri aja deh bang, enggak gitu. Ya, boleh nemenin seminggu doang sedihnya. Ya, habis gitu dia kawin lagi kan. Ya, jadi dicatat Bu ya, dicatat cicilan ini berapa gitu ya, supaya nanti jelas. Ya. Ada lagi? Silakan. Ayo, harta wasiat, harta warisan, apakah itu harta yang dimanfaatkan sama ahli waris atau si penerima itu merupakan pahala yang berkelanjutan bagi si mayit? Oke. Ketika seorang meninggal dunia, harta warisan tidak perlu dituntut. Itu nggak perlu sibuk nuntut. Kenapa? Karena Allah udah ngatur. Ya. Ya, Allah udah ngatur, kita tinggal jalanin doang. Nah, apakah si mayit ini kemudian bersedih hati
ketika hartanya kurang manfaat, enggak, ya putus sudah. Ya, idza matamu Adam in qata amaluhu illa min salat. Anak Adam tuh kalau sudah meninggal amalnya putus semua kecuali 3. Ya, yang pertama adalah shadaqatun jariyah, ya bimakna wakaf, ya nyumbang tanah jadi masjid, bukan sedekah produktif ya. Bukan ngasih makan, ngasih duit, tapi sifatnya produktif. Ini yang abadi sampai kita meninggal dunia. Ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Yang disebut dengan harta yang bermanfaat tadi, shadaqatun jariyah. Wakafnya seorang yang meninggal ini dia punya wakaf apa enggak? Misal berwasiat untuk ngasih ke masjid sepertiga tanahnya, itu wakaf namanya. Ya bermanfaat. Nah, ketika ada keluarganya membagi hukum waris dengan hukum Allah, surga jaminannya. Mudah-mudahan si mayit pun juga mendapatkan pahala yang manfaat dari kebaikan yang dijalankan oleh keluarganya. Tapi perkara itu harta kemudian jadi gak manfaat dan sebagainya, itu mah urusan yang hidup. Ya, si mayit mah udah selesai urusannya. Ya, tapi lagi-lagi kadang-kala bisa menjadi kisruh dalam rumah tangga. Ya, kalau seandainya bagian waris tidak dilakukan secara cepat, menunda-nunda, ya sehingga dirasakan manfaatnya ya kurang. Tapi tetap kita harus punya keyakinan harta yang diberikan kepada ahlinya dan ini adalah sebuah manfaat, ya insya Allah pahala manfaat ini diserahkan juga kepada si mayit, ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz, itu maksud tadi kan bukan wasiat si mayit, wasiat untuk mewakafkan, karena harta yang saat dia masih hidup yang dihibahkan yang akan ngalir. Ketika dia sudah meninggal kan nggak boleh berwasiat lagi karena udah jadi hak warisan tadi kan ya. Bukan, kalau orang itu masih hidup dia mau berwasiat boleh. Iya. Tapi wasiat itu maksimal adalah sepertiga. 30% ya. Ya, nah ketika misalnya nanti kalau aku mati pokoknya sepertiga kasih karena saya kepada masjid ya. Ah, ini meninggal nih, kita meninggal nih. Ahli warisnya berkewajiban sebelum bagi waris keluarin dulu tuh wasiatnya, hutang-hutangnya dari harta si mayit. Ya, sisanya murni baru jadi waris. Ya, yang wasiat tadi maknanya adalah sedekah. Sedekah artinya Ustaz ya. Ya, ya, silakan. Ini suami yang ini. Kayak sinetron Supaya ini. mana lebih kuat artinya. Silakan Bang, siapa? Ustaz. Jadi hukum ya silakan. Hukum apa ini? Ya hukum Islam. Kemudian kalau dia berwasiat, katakanlah wasiatnya ini salah dari hukum. Mana yang lebih kuat digunakan? Dia berwasiat yang mungkin tadi seperti dia buat semua dikasih sama orang. Padahal dia ada punya ahli waris. Nah ini mana yang dipakai sama Ya dikurangin aja. Misalnya setengah, kurangin aja biar sepertiga. Oh tetap Kebanyakan, tetap wakafnya wasiatnya dikeluarkan, tapi jumlahnya dikurangin. wasiat semua dibilang. Iya nggak bisa, kan nggak sah. Wasiat itu maksimal sepertiga absolut. Kayak Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika beliau menghadap pernah dijenguk oleh Rasulullah ketika dalam keadaan sakit kan bilang, ya Rasulullah boleh nggak saya memberikan harta ini semuanya? Nggak boleh, setengah nggak boleh. As-sulus ya Rasulullah, as-sulus katsir. Boleh deh, sepertiga itu udah banyak. Artinya apa? Karena kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengalami sakit yang parah sekali, ya, yang itu nampaklah kondisi terakhir yang akan menghantarkan beliau meninggal dunia. Karena kasus hibahnya ini, ulama fikih menyebutkan dia masuk wilayah wasiat. Maka dengan adanya hadis itu, wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Nah, kalau ini kita ada yang ada 2-3 istri Ustaz. Tiga. Ini wasiatnya seperti apa? Mungkin ada yang kebagian, ada yang kebagian. Wasiat ini apakah dia bisa meminta kepada Berwasiat tidak wajib, Bang. Di kebun yang mana ya? Cuma nggak istrinya tuh. Ya, begini, saya perlu sampaikan begini ya. Wasiat tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris, tapi kepada bukan ahli waris. Nah, kalau istrinya lebih dari 3, ya maka lebih dari 1 ya. Kurang 1 maksudnya apa lebih dari 3?
Disyukurin aja ya apa yang ada. Nah ini bagaimana bagian mas kalau suami punya istri Macam boleh lebih dari drama aja. satu, misalnya Kalau istri istri tiga, kurang dari satu. suami meninggal punya anak Kurang nggak, satu, kurang misalnya? satu. Istri kurang Punya, satu. ya. Kebun yang mana nih? Makin panas ya. Nu. Ini mau nanya lagi, Nu. Ya. Pura-pura nggak Jadi bilang buat keras. wanita, istri-istri yang ditinggal mati oleh suami ketika kita punya keturunan itu mendapatkan berapa? At-tumun. 1/8. Ya, bagi 3 kongsinya begitu. 1/8 bagi 3. Perlakuan bagi 3 istri. Bagi 3 istri. Syukurnya aja lah. Tapi kalau yang ditinggalkan 1 triliun gede, Bang. Iya, kan itu disyukurin aja. Aja 1/8 bagi 3 sudah. Bukan masing-masing 1/8. Nah cuma saya bilang tadi, ada seorang suami punya istri lebih dari pada 1, 3 misalnya, itu harus adil. Adilnya bagaimana? 1 dikasih rumah, semua harus dapat rumah, walaupun kontrak yang terakhir. Kan istiqomah, istri ketiga dikontrakin rumah. Ya kan? Yang 2 Pak dapat sendiri, yang ini belum. Ya kan? Nah ini sekarang biar nggak jadi kisru bagaimana? Si suami boleh nggak menghibahkan rumah? Boleh. Boleh. Nih rumah yang ini buatmu. Ya bilangan sama bini yang kedua. Nih kamu kalau saya mati jangan buka-buka rumah yang sana tuh. Rumah sama isinya punya dia tuh. Nih yang juga ini juga sama nih. Yang kedua juga begitu. Bilangin istri pertama sama yang ketiga. Yang ketiga kan bilang kan, Bang aku gimana? Masih ngontrak. Ah nantilah kita beli misalnya begitu. Ya tiba-tiba mati. Kalau istrinya tahu semua sudah. Nah iya, itu tahu tiga-tiganya istrinya tahu. Ya harus tahu dong, masa nggak tahu? Ya kan ada yang begitu, satu yang sah yang Tapi yang ini kan tahu. Gak usah pakai emosi, Nu. Gak usah pakai emosi, Nu. Itu episode kedua nih. Ini cerita sinetron, Pak. Oh, dari sinetron. Ikut ke kebun besok. Nah jadi kalau kondisi begitu makanya tadi saya bilang ya adil itu minimal dapat. Nah sekarang yang terakhir ketika suami meninggal istri ketiga kan meradang dong. Ini gue gimana nih? Warisan kagak ada, rumah kontrak yang selalu dapat. Dia boleh nggak minta warisan dari rumah yang 1 sama 2? Nggak boleh. Nggak boleh, alasannya apa? Hibah. Itu bukan rumah suaminya. Tapi kalau dia suami punya harta di luar rumah tadi, ada mobil, ya masih nama suami, ya baik di rumah pertama maupun rumah yang kedua, ada kendaraan, deposito dan sebagainya, itu harta warisan, dapat itu istri-istrinya. Tapi berapa jatahnya? 1/8. Anak-anak dari istri pertama sama ketiga dapat nggak? Dapat. Dapat semua dengan hak yang sama, kecuali anak tiri. Jadi nggak dapat. Yang keempat baru rencana mau nikah besok udah mati nggak? Jadi nggak jadi. Aku udah dikasih uang serah-serahan Ustaz. Ya, pulangin lah. Uang serah-serahan pulangin. Kan nggak jadi. Tapi kan masih hibahin dulu dia kasih uang serah-serahan ini untuk Kan kau. nggak jadi nikah. Kalau meninggal. Iya tergantung perjanjian lah. Gitulah. Makanya ada asuransinya nggak begitu. Ini nak saya ngelamar kamu, saya serahin duit 30 juta, pesannya kecil-kecilan. Kalau saya mati, pulangin ya, misalnya begitu. Oh ada waktu nih, hamil berapa dulu kalau mau dipulangin? Kalau abang matinya sekarang saya pulangin bang. Kalau matinya hamil 2, ya nggak bisa bang. Hamil 2. Saudara juga bisa rifan. Saudara juga bisa rifan. Rifan. Masa rifan sih? 10% dibalikin. Promo. Ada. Oke deh, ada lagi nggak nih? Iya, terakhir. Kalau Start. sendiri datangnya udah siang-siang sih. Nino nanya, Nino gelisah. Nino gelisah sih. Nah, ada seorang suami meninggalkan istri dan seorang ibu dan 3 orang anak. Kebetulan hartanya mungkin katakanlah saya yang pegang. Mungkin ya. Misal. Nah, Jadi kebetulan nggak kerja-kerja tuh dong, megangin rumah. Siapa nggak di depan dia? ya katakanlah keluarga lakinya Ustadz yang pegang.
Nah, kebetulan Luas akan lah ya. ya, kebetulan diberikan 1/8 bagian istrinya itu kepada istrinya sesuai dengan ahli waris bagian Hukum waris. Nah, sisanya boleh nggak kita pegang, keluarga laki-lakinya pegang untuk dimanfaatkan untuk anaknya dan untuk si ibu tadi, Ustadz. Boleh dengan izin. Dengan izin. Boleh dengan izin si pemilik harta. Siapa yang milik harta ya? Anak-anak yang ahli waris itu. Kasih tahu, ini boleh nggak aku manfaatkan ini hartanya? Oh boleh bang, hitungannya bagaimana? Ya udahlah, saya sebagai pengelola, kamu sebagai pemilik modalnya. Misalnya begitu ya. Nanti saya dibagilah, tidak perlu digaji, tapi saya minta komisi aja berapa misalnya begitu. Kalau pemilik harta bilang laksanakan, udah boleh. Tapi kalau inisiatif sendiri, haram hukumnya. Oh gitu. Ya, Kalaupun family, Karena kita ya kan kepemilikan harta kan nggak pandang famili. Orang saudara ngutang aja ditagih. anak kecil kan gimana sih? ya. Nah, kalau mau begitu, orang yang sudah balik menjadi Wali. apa namanya, Ibu tadi boleh lah. mewakil ya. Wali. Ada akad yang mewakilkan gitu. Masih kecil minimal sama istrinya sampaikan. Istrinya kan udah besar. Nah ini justru dipegang oleh perwakilan keluarga laki-laki karena takut istrinya yang pakai. Nah. Ustaz. Ya kalau sudah diamankan tidak boleh tidak boleh dikembangkan kecuali dengan izin tadi. Ya udah diamin aja bikin. Tapi ada kekhawatiran uang tadi akan dihabiskan oleh si istri. Ya boleh dipegang. Ya kalau mau dikembangkan itu harus dengan aturan yang baru. Oh tapi kalau dipegang aja boleh Ustaz? Ya silakan. Tapi semua orang megang doang sampai berapa lama megang terus pegang. Ke istrinya. Ya. Kenapa maksudnya itu dipegang aja? Itu gimana dong? Ya gimana? Oh jadi nambah ya. Kalau misalnya tadi kan kalau misalnya udah meninggal kan sebenarnya anak itu kan kewajiban keluarga suami kan. Suami itu. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu punya kakak laki gitu kan, itu kan harusnya tanggung jawab mereka, tanggung jawab Iya. dia gitu kan. Nah itu ngomongnya ke yang kakak laki atau yang ke istrinya? Yang berhubungan dengan suaminya dong. Yang meninggal kan suami, saudaranya suami berarti. Kakaknya. Ya kakaknya atau abangnya yang berhubungan nasab dengannya, bukan sama iparnya gitu. Berarti minta izinnya kan ke harusnya kalau misalnya buat jatahnya anak itu ke. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya si ibu mau tetap ya mengasuh anaknya sampai dia balik, ya uang itu nggak perlu diserahin ke keluarganya, kelola aja. Ya dari uang itu dia kasih makan anaknya, silakan aja. Tapi memang Islam itu membuka celah. Kalau wanita pengen nggak susah, dia mau nikah lagi, tidak terbebani dengan adanya anak-anak bawaan daripada suami yang meninggal, serahin aja. Ini hartanya nih urusin, misalnya begitu. Tapi kalau mau dibawa juga, ya itulah akan menyulitkan pihak wanita. Suami yang baru juga tidak punya kewajiban menafkahi. Kalau Rasulullah ya, anak-anak yatim itu tanggungan Allah dan Rasulnya. Ya kalau kita kan suami belum tentu. Suami yang baru nikahin janda punya anak, ya syukur-syukur sih suaminya baik, nafkahin juga istrinya, nafkahin juga anak yatim. Maka kan pernah ada pertanyaan, Ustadz bagaimana nyantunin anak yatim yang bener? Gampang, kawinin emaknya. Oh. Oh gitu ya? Iya. Kalau udah ngawinin emaknya, dia punya anak yatim, dapat pahalanya 2. Caranya yatim. Cuma masalahnya, emaknya mau nggak? Enggak ya, udah nggak jadi. Gitu. Dari yang anaknya yatim di kebun banyak. Ya cari lah. Janda. Kalau mau nikah dengan janda, ya janda yang punya anak yatim. Saya pernah tawarkan sama teman saya tuh. Antum mau nggak kawin sama janda punya anak 1? Oh boleh. Anaknya berapa? 1. Umurnya berapa? Sudah 60 tahun anak pertamanya. Anaknya 60 tahun umurnya. Emaknya berapa ya? Kawinin itu. Ya, itulah barangkali yang mudah-mudahan bermanfaat. Hal-hal yang menyangkut. Gimana? Ya sampai dia belum mampu. Sampai dia mampu. Belum mampu itu belum bisa berpijak kepada jerih payah sendiri untuk menghidupi diri sendiri. Gak punya kemampuan untuk menghidupi diri sendiri lah. Gak punya nafkah pribadi. Ya itu tanggung jawab negara. Ya, Akil balik. tanggung jawab negara. Fakir miskin. Ya, nah maksudnya bagi miskin lagi bukan yatim yang dilihat. Yatim itu mustahil bukan sih? Bukan, yatim itu bukan mustahil. Kalau 8 asnaf itu nggak ada anak yatim. Tapi kalau mau sedekah, sebaik-baik sedekah ya
nyantunin yatim itu. Jadi sampai dia bisa mandiri. Ya sampai dia punya kemampuan untuk menghidupi menafkahi diri sendiri. Ya. Ya, gitu ya. Apa lagi? Terus gua jompo, yatim lagi berarti ya. Belum bisa lagi dia menagih jadi jompo dia. Yang mana nih? Yang jawab. Kalau dengan ibu tidak mampu menafkahi diri sendiri baru jadi yatim lagi. Ya. Oke. Nah, itulah kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita, menjaga kemampuan kepada kita. Amin. Bahwa hukum negara kita nih batas kaum muslimin jangan lagi dijajah ya hak-hak kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan kewajiban kita menegakkan hukum Allah. Amin. Sekalipun barangkali kita tidak mampu karena melihat kondisi-kondisi hukum yang berlaku tidak mendukung hukum-hukum Allah, tapi minimal kita keluar dari lumpur ya. Baju kita kotor, yang mudah-mudahan kotornya baju kita akibat usaha kita menghindarkan hukum yang salah tadi, Allah maafu. Ketimbang orang yang nyerah doang itu dengan keadaan. Ya tidak lebih baik ya daripada orang yang nyerah tadi. Yang lebih baik adalah mereka yang mau ya keluar daripada lumpur itu walaupun masih kena juga. Mudah-mudahan kotoran di bajunya itu Allah bersihkan. Amin. Ya mudah-mudahan itu dan setelah ini nanti ada sholat dulu apa? Sholat baru makan. Baik ya, terima kasih itu atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah berikan berkah dan rahmat kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.